Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irma Deka. Apa kabar bunda-bunda, teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Lagi sibuk apa hari ini? Ini kegiatan saya di hari saat suami saya libur kerja. Karena kan kemarin tanggal merah, jadi suami libur, tapi bukan long weekend ya. Di tempat kerja suami nggak ada yang namanya long weekend, jadi liburnya hanya di tanggal merah aja. Kan kalau di pabrik lain sampai ada yang 5 hari gitu ya liburnya, kan hari Senin baru masuk. Tetapi berbeda dengan suamiku, hanya pas hari apa itu ya yang tanggal merah. Jadi pagi-pagi saya masak buat kita sarapan karena masih ada stok telur. Jadi aku masak telur dadar aja. Dan untuk anakku, aku kasih yang crackers apa itu yang oats itu yang pas belanja bulanan aku beli. Alhamdulillah anakku mau, meskipun dia nggak mau nasi tapi mau itu loh. Pertamanya 4 sendok sesuai takaran itu, ternyata nggak habis. Aku kurangin 3 sendok, alhamdulillah habis pagi, siang, sore. Dan keesokan harinya pun sama, dan sampai hari Jumat yaitu sama ya makannya masih crackers ini. Ini namanya oats apa crackers gitu ya. Bunda-bunda yang pada liburan kemana ini? Di daerah lain sepertinya kayak kolam renang, tempat wisata gitu udah pada dibuka ya. Kalau di daerah Tangerang aku belum tahu, karena aku belum kemana-mana, paling keluarnya belanja bulanan, belanja mingguan. Pernah sih aku pas kapan itu ya ke mall, aku itu ceritanya mau beli kado buat oleh-oleh ke kampung gitu, nengokin anak bayi kan, nitip sih, bukan akunya yang pulang. Tapi kalau bawa anak kecil itu nggak boleh, alhasil ya nggak dibawa si dedenya gitu karena nggak boleh masuk. Nah, aku baru selesai buat mandiin anakku, dan ini suamiku, dia baru bangun tidur. Komuknya masih komuk bantal ya. Dia itu suka nyemil makanan gitu. Nah, setelah selesai seperti ini. Jadi kegiatan aku di saat libur ya suamiku ya kayak gini sih. Misalkan aku lagi ngapain, terkadang suamiku yang ngituin si dede kayak gitu, kayak pas lagi sakit dia masak kayak gitu ya. Ya ganti-gantian, alhamdulillah, meskipun nggak setiap hari Minggu, tapi kalau hari Minggu itu suamiku bantuin aku beres-beresin sayur, aku bagian ikannya. Pokoknya kita bagi tugas gitulah. Toh isinya cuma bertiga ini kan, itu anakku aku sensor. Niatnya sih kalau anakku masuk ke video gitu ya aku sensor terus, cuma kasihan kan, terus nggak enak dilihat gini. Berhubung ini dia lagi dipakein baju telanjang gitu, akhirnya ya udah. Jadi anakku itu sebenarnya pernah gemuk, cuma pas dia belajar ngerangkak mulai itu udah sakit-sakit lah. Terus ditambah dia itu tumbuh gigi dari usia 7 bulan udah tumbuh gigi, dan sekarang itu giginya udah berapa ya. Nah, hari kemarin tumbuh gigi geraham, pantes dia itu panas terus, makan susah gitu ya. Alhasil keluar gigi geraham bagian bawah sebelah kanan, dan tadi pagi aku lihat sebelah kirinya udah bengkak lagi. Terus kata ibu mertuaku, berarti dia ngumpulin gigi dulu kali, katanya gitu. Tapi aku cerita ke bapak, kata bapak sih nggak apa-apa, karena pas aku kecil dulu pun begitu, malah aku lebih parah. Aku itu sakit lagi, jadi sering sakit-sakitan gitu loh bun. Kalau kata bapak, sampai istilah kasarnya ngurusin aku tuh sampai puyeng gitu, saking gimana biar anaknya ini nggak sakit-sakitan, ditambah makannya susah, kurus banget gitu. Terus paling kecil di antara teman-teman yang lainnya itu kalau cerita bapakku. Aku nggak tahu, mungkin anakku nurunin aku atau bagaimana, pengennya sih jangan ya, kasihan. Karena aku dengar cerita bapak itu
Masya Allah pasti bapak puyeng banget gitu ya sama mama pas itu. Ini adalah kayak suasana paginya. Jadi ruangan itu karpetnya digulung buat naro si motor, karena kalau taruh di luar itu tuh jadi jalan umum bun, bagian apa ya, teras bagian depan itu. Jadi istilahnya nggak punya teras kayak gitu. Jadi kan memang pertumbuhan anak itu kan berbeda, ada yang jalan dulu tumbuh giginya nanti kayak gitu, ada yang petakilan istilah kasarnya kan ya, terus ada yang pendiam, ada yang gak mau diem, ada yang cerewet, ada yang enggak kayak gitu. Kalau misalkan sama semua ya aneh aja, kayak kita aja yang udah dewasa kan pasti beda-beda ya, ada yang humoris kayak gitu, anak SD pun sama. Ya, aku banyak dapat belajar ya dari bunda-bunda yang lain. Alhamdulillah, aku sharing dengan bunda-bunda hebat, bunda-bunda luar biasa melalui DM Instagram ataupun melalui komenan di YouTube. Dan aku makin kuat gitu loh bun, ditambah ada statement dokter yang mengatakan anakku nggak apa-apa gitu. Pas diare dia sampai hampir 6 hari, semingguan gitu dia diare, tapi dia kuat, dia nggak perlu dirawat gitu loh bun, karena memang hanya butuh tambahan cairan aja. Pas itu aku mulai buka jendela dulu biar ada udara masuk gitu ya. Jadi aku itu bukannya pelit, nggak mau beliin TV atau nggak mau beli TV, karena saya dan suami itu punya planning harus menyelesaikan satu dulu. Nah, satu poin itu yang harus kami selesaikan itu rahasia saya dan suami. Setelah itu selesai mungkin bisa saya berpikir beli apa gitu yang harganya di atas 500.000. Kalau untuk saat ini aku paling bisanya beli-beli yang harga terjangkau sama tabungan aku aja, meskipun kalau dikumpulin gitu ya tabunganku juga bisa lama-lama banyak, tapi aku pengennya apa ya, aku tuh nerapin yang orang tua aku terapin dulu sama aku gitu loh bun. Jadi dari kecil sampai saya SMA itu tuh saya nggak pernah yang namanya punya TV, percaya ataupun enggak itu bebas. Jadi sebelum sekolah itu memang saya memiliki TV, itu dikasih sama Uwa sama kakaknya mama. Setelah itu rusak, kita nggak ada beli lagi, ditambah memang kita tinggalnya bukan di rumah sendiri, jadi kita itu satu keluarga ya, saya, mama, dan bapak itu tinggal di rumah tetangga yang kosong. Akhirnya kami tinggal di situ. Jadi kalau misalkan harus beli barang elektronik itu kan listriknya mahal kayak gitu. Nah, berlangsung sampai saya tinggal sama nenek. Itu pun sama, masih nggak punya yang namanya televisi, karena pas di rumah nenek juga jadi listriknya itu numpang ke tetangga gitu loh bun. Jadi satu rumah cuma dikasih satu listrik aja sama tetangganya, dan alhamdulillah itu tuh pas itu gratis apa bayar 5.000 gitu ya tiap bulan nenek itu. Barulah setelah aku kelas berapa ya pasang kilometer sendiri nenek, terus nenek itu beli yang TV second zaman dulu, TV tabung itu merek apa. Nah pas aku udah kerja TV-nya itu rusak, alhasil nggak ada TV lagi. Baru setelah aku jualan di tahun 2017, ada tetangga depan kontrakan, dia butuh uang karena buat jajan anaknya. Dia malam-malam itu bun suruh beli TV-nya, harganya waktu itu 200.000. Alhasil ya udah aku beli, dan aku itu bawa pulang buat nenek gitu, buat temen nenek di kampung. Jadi apa ya, meskipun nggak ada televisi gitu, tapi dulu itu aku ngerasa kehangatan keluarga itu nyaman banget gitu loh bun. Dan bahkan sampai saat ini kenyamanan itu yang masih aku ingat selalu, meskipun dalam perjalanan hidup aku sampai aku sekarang menikah
Ada beberapa yang bikin aku sakit hati, bikin kecewa sama orang, pokoknya kecewa sama orang tua, macam-macam lah ya. Tapi di situ yang saya selalu ingat gitu loh, kehangatan bersama keluarganya itu, meskipun tanpa kemewahan. Jadi kita kan memang nggak ada televisi, nggak ada radio. Kalau malam ya kita bermain-main sama bapak sama mama, dari mulai main tebak-tebakan, aku diajarin hitung-hitungan, diajarin gambar, terus pokoknya mah main-mainan aja, kayak main congklak kayak gitu. Terus main tebak-tebakan itu selalu sih hampir tiap malam. Jadi bagiku ya kehangatan keluarga ya seperti itu loh bun, karena yang saya tahu seperti itu. Hingga akhirnya aku nggak ngerasain itu lagi setelah mama nggak ada, karena bapak harus kerja di daerah lain dan aku tinggal sendirian di rumah, sampai akhirnya bapak menikah lagi dan aku tinggal bareng nenek. Jadi yang aku rindukan itu kehangatan dalam keluarga yang seperti itu loh bun, kumpul. Aduh, aku ngomongnya geter ya. Ya di sini aku cuma berbagi aja. Jadi aku pengen menerapkan itu loh bun sama anakku. Meskipun anakku nanti udah dewasa, banyak yang terlewati gitu, tapi anakku masih ingat dengan kehangatan tersebut, kebersamaan tersebut. Itu tuh jadi momen berharga banget bagi aku. Sampai saat ini yang aku ingat ya momen-momen seperti itu, momen-momen aku diajarin baca, aku diajarin hitung-hitungan sama orang tua gitu. Karena mama itu nggak sekolah, yang sekolah itu bapak. Jadi bapak selalu yang ngajarin. Pas aku udah SD, aku pernah nanya, Pak, Mah, kenapa sih nggak beli TV? Bapak bilang, kalau beli TV nanti kamu malas belajar. Nanti mak belajarnya jadinya males-malesan gara-gara senangnya lihat TV kayak gitu. Kalau mau lihat TV ya di rumah tetangga gitu loh bun. Pokoknya masa-masa itu benar-benar bagi aku sangat-sangat berkesan banget. Jujur sampai detik ini, sampai saat ini, itu yang selalu aku ingat. Dan bahkan saat-saat aku kumpul bareng mama, bareng bapak, sampai detik ini yang aku masih inget ya masa-masa itu, masa-masa dimana dari aku belum sekolah sampai aku ditinggalkan sama mama. Oke, sekian dulu ceritanya, aku terhanyut, videonya juga udah berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di videoku berikutnya.